terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Yuniati Pohan, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023-2024, program studi Geografi di LPTK Universitas Negeri Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, bertempat di SMA Negeri 13 Medan. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mitigasi bencana. Berikut ujian saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Assalamualaikum. Ada baiknya kita berdoa dulu, semoga pembelajaran kita itu lancar dan aman dan tenang. Ibu persilakan si Fikri, pimpin doa. Di situ ada Fikri. Berdiri. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Fikri. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran geografi, ya, Ibu mau bertanya siapa yang hari ini nggak datang? Dan mulai ada empat ya, Naswa, Danu, Bram, Erika, Wahyu, banyak ya. Charles. Terus Charles, ada 7 orang lagi sih Salsa ya. Jadi 7 orang ini nggak datang, absen, sakit atau apa? Sakit, sama izin ya. Oke. Ya. Coba lihat di bawah bangku, aman nggak? Ada nggak sampah-sampah situ? Kalau ada sih buang. Aman. Ya. Sebelum kita pembelajaran geografi, kita yel-yel dulu supaya semangat ya. Ya, Ibu bilang geografi, udah tahu yel-yelnya apa kan? Yel-yelnya kalau Ibu bilang geografi asik dan Bu Pohan. ya media. Hati di sini. Jadi kan soalnya udah mau jam makan siang nih, udah makan siang. Oke, 1, 2, 3. Geografi. Asik dan menyenangkan. Bu Pohan. Terima kasih. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, semalam itu kita belajar tentang kebudayaan, keberagaman budaya di Indonesia. Nah, karena kita tinggal di Sumatera Utara, Ibu mau bertanya tentang perihal Sumatera Utara. Ya, di kelompok 1, Ibu siapa suruh orangnya? Lasma. Ada berapa jumlah suku Sumatera Utara yang ada di Medan? Suku Indonesia. Sumatera Utara. Ada 5. Apa aja itu? Pertama Batak, Melayu, Karo, Jawa, Padang. Batak, Melayu, Padang, Jawa, Karo. Itu aja ya. Nah, dari kelima suku ini yang paling berumur suku apa? Melayu dan Batak. Oke. Di kelompok 2 Ibu mau nanya, apa ciri khas atau makanan tradisional kita yang diakui UNESCO? Tahu UNESCO kan? Naungan di bawah kebudayaan dunia apa? Diresa rendang. Rendang berasal dari Padang, Sumatera. kamu orang apa? Kamu orang apa? Batak. Oke. Nah, di sini sekarang kita yang nomor 3. Ya. Negara apa yang banyak dicaplok budaya Indonesia? Malaysia. Apa aja bentuk budaya kita yang dicaplok? Yang diakui mereka. Tapi namanya suku, rendang, batik, suku, terus
Reo Bu. Reo. Suku apa itu? Jawa. Alasannya mereka mencakup Jawa, suku Jawa, Batik, Reo, terus apa tadi? Banyaknya tenaga kerja yang bisa dapat kerja di Malaysia dan bercampur. Jadi banyaknya tenaga kerja di Indonesia bekerja di Malaysia. Jadi mereka membawa budaya Indonesia ke Malaysia. Oke. Ya, sebelum Ibu, terima kasih buat anak-anak Ibu berarti kita paham kebudayaan. Sekarang kita bahas tentang mitigasi bencana. Ya, tujuan kita belajar mitigasi bencana itu yang pertama itu untuk menganalisis apa-apa aja jenis bencana yang ada khususnya. Lalu yang kedua cara penanggulangannya apa? Karena di Indonesia itu semua provinsi rata-rata itu mempunyai gunung berapi. Ya, namanya gunung api ada apinya kan. Oke, yang kedua, Ibu hari ini kita menggunakan model PBL, problem basic learning, jadi kita berdasarkan masalah. Ya, materinya sebelum Ibu jelaskan secara perinci, kalian dulu lihat PPT yang Ibu tampilkan di saya. Dicatat mana yang penting. Mulai. Mitigasi bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun jenis-jenis bencana yaitu yang pertama bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung api, tsunami, tanah longsor, dan angin puting beliung. Bencana non-alam seperti kesenjangan sosial, wabah penyakit, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan konflik sosial. Tujuan penanggulangan bencana. Yang A. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. B. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan. C. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama. D. Mengurangi kerusakan dan kerugian berlanjut. E. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinasi. Selanjutnya adalah berbagai penanggulangan bencana. Yang pertama adalah BNPB atau penanggulangan bencana. Yang kedua basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Penanggulangan. Yang ketiga BNI atau Badan Indonesia. Yang keempat adalah BNPB, Satuan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana. Oke. Ya, sekarang Ibu tanya, apa pengertian bencana itu di kelompok 1? Apa pengertian bencana? Apa? Kasel. Menurut kamu? Jadi bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Itu bisa disebabkan dari alam dan non-alam. Menurut Kasel, bencana itu adalah rangkaian peristiwa, ya. Terus Rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik disebabkan dari alam maupun non-alam. jadi menurut si Kasel ada rangkaian peristiwa itu berarti beberapa peristiwa dalam satu kesatuan, ya, yang mengalami kerugian. Yang mengalami kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Oke, jenis-jenis bencana alam. Tadi ada 2, alam dan alam. Coba sebutkan si Raisa atau Cindy, bantu. Gantian-gantian. Contoh jenis yang disebabkan oleh alam. Contoh jenis bencana alamnya apa sih? Bencana alam. Bantu Raisa, apa aja yuk? Apa Tora? Tsunami, terus gempa, Puting beliung. Oke, yang disebabkan oleh alam itu gunung berapi, gempa, angin puting beliung, tsunami. Nah, sosial. Oh, yang non-alam itu kayak wabah penyakit, dan gagalnya teknologi, dan kayak kejadian konflik sosial. Teknologi, konflik sosial, Konflik sosial. konflik sosial, banjir atau longsor. Dan jenis-jenis badan penanggulangan ada berapa tadi? Sekitar. Ada berapa biji? Jenis badan penanggulangan ada berapa? Ada 4. Sebutkan kelas.
Ayo dibantu. Putri. Basarnas, apa lagi? BB, PMI, apa lagi? PPMDJ, apa lagi? 4. Nah, Basarnas untuk apa itu? Pencarian korban. Baru PMI apa tadi? Palang Merah Indonesia untuk menurunkan darah. Yang 3, BNPB untuk menanggulangi bencana yang terakhir. BPMBG untuk penanggulangan badan vulkanik dan geologi. Oke. Jadi itu kita cuman ada 3 subjudul ya. Pertama pengertian 2 jenis, baru yang ketiga itu badannya karena itu paling penting kita bahas. Sekarang ini sudah dulu menurut kelompok kan? Oke, ini membagikan di sini kelompok tentang gempa bumi, di sini tentang gunung meletus, di sini tsunami. Dan di sini gempa bumi di Nias, di sini Jogja, di sana tsunami di Aceh. Oke, ini sekarang Ibu persilahkan lihat video dari YouTube Ibu. Perhatikan baik-baik per masing-masing peristiwa ya. Pertama, gempa bumi di Nias. Gempa bumi yang terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Nias, yang merupakan gempa bumi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1964 dan getarannya hingga Bangkok, Thailand, sekitar 1000 km jauh. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Gempa adalah sebuah peristiwa alam yang rutin terjadi hampir sepanjang hari di berbagai belahan bumi. Indonesia termasuk yang sudah akrab dengan gempa karena berada di kawasan jalur lempeng dunia. Meskipun demikian, kedatangan gempa tetap saja membuat kaget dan memunculkan kecemasan dan bahkan trauma kepada setiap daerah yang pernah mengalaminya. Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Nias, dilanda oleh gempa bumi yang terjadi pada pukul 23:09 waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Maret 2005. Pusat gempanya berada tepat di 2 derajat lintang 4, bujur 35 di sebelah utara, dan 97 derajat lintang 00, bujur 58 di sebelah timur. 30 km di bawah permukaan Samudra Hindia, 200 km sebelah barat Sibolga, Sumatera, atau 1400 km barat laut Jakarta, sekitar setengah jarak antara Pulau Nias dan Simeulue. Catatan seismik memberikan angka 8,7 skala Richter. BMKG di Indonesia mencatat 8,2 dan getarannya terasa hingga Bangkok, Thailand, dan sekitar 1000 km jauh. Dengan kekuatan sebesar 8,7 skala Richter, gempa ini merupakan gempa bumi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1964. Segera setelah terjadi, muncul peringatan akan kemungkinan datangnya tsunami yang akhirnya tidak terjadi. Gempa ini kemungkinan terpicu oleh gempa sebelumnya pada bulan Desember 2004, gempa bumi Samudra Hindia 2004. Inilah kronologis kejadiannya. Setelah gempa bumi terjadi pada tanggal 28 Maret 2005, maka pada tanggal 29 Maret 2005, pemerintah Indonesia pada awalnya memperkirakan korban sebanyak 2.000 orang. Namun laporan Departemen Kesehatan kemudian menyatakan korban di Nias sebanyak 300 orang dan pengungsi sebanyak 2.000 orang. Data yang berbeda juga datang dari Departemen Sosial yang memberi angka 320 korban. Pada hari yang sama, kota-kota terbesar yang ada di Sumatera seperti Palembang,
mengalami gempa bumi dengan hujan angin dan pemutusan aliran listrik terjadi di Medan, sedangkan di Padang warga mengantri di SPBU bersiap untuk melarikan diri dari kemungkinan datangnya tsunami. Sedangkan Nias menjadi salah satu tempat dengan kerusakan terparah, sehingga 290 orang kemungkinan telah meninggal. Kota terbesar di Nias, yaitu Gunung Sitoli, dilaporkan mempunyai banyak gedung yang rusak berat sekitar 60%. Menara bandara juga roboh dan jalan-jalan tampak retak. Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih berangkat ke Nias yang sedianya akan berangkat ke Australia untuk kunjungan kerja. Tercatat ada tsunami kecil setinggi 3-4 meter di Simeulue dan Singapura. Pemerintah Amerika Serikat dan Australia berjanji akan memberikan bantuan kepada Indonesia. Australia akan menyumbangkan bantuan sebesar $1 juta Australia dalam bentuk hibah, serta mengirimkan peralatan dan angkutan medis ke Nias. Pada tanggal 30 Maret 2005, pemerintah Jepang menyatakan akan memberikan bantuan sebesar 15 juta yen dan mengirimkan tim medisnya ke Nias. Sedangkan kapal induk Australia yaitu HMAS Kanibla yang baru berangkat pulang ke negerinya setelah membantu proses pemulihan Aceh pasca bencana tsunami Desember berputar kembali ke arah Sumatera. Dan pasukan Spanyol yang rencananya akan keluar dari Aceh memutuskan untuk bergerak ke Nias hingga pada malam. Oke, jadi bantuan ini kan gempa bumi yang terjadi di Nias 2005. Beda setahun. Nah, di Aceh itu kan hampir semua rata kan, semua rata kecuali bangunan Masjid Baitur Rahman. Ya kan? Nah, karena semua itu kena dampak, jadi pemulihannya sampai sekarang belum terselesaikan juga. Nah, pas tahun kemarin itu sudah dibangun untuk masyarakat yang tidak ada rumahnya, karena itu tidak tahu batas-batas patokan tanah mereka pribadi. Jadi Jackie Chan dan salah satu pemeran Hollywood, Jackie Chan, dan banyak bantuan dari manapun itu membangun namanya perumahan untuk pengungsi Aceh secara gratis. Nah, pada saat yang tadi Spanyol dan Jepang mau pulang, itu terjadilah gempa lagi di Nias. Jadi mereka putar balik lagi. Jadi mereka udah bantu balik lagi karena kita mengalami gempa di Nias. Nah, gempa di Nias ini diperkirakan kemarin kan 2 kali. Diperkirakan kemarin tsunami lagi. Nah, kalau tsunami lagi diperkirakan lebih parah daripada Aceh, karena itu kita perbatasan antara Malaysia dan tadi Thailand kan, sampai gempa di Thailand. Nah, sekarang kita bahas tentang tsunami di Aceh. Perhatikan tanggal, korban jiwa, penyebabnya, dan nama bantuannya. Kita diskusikan. Dicatat bagi kelompok masing-masing yang sudah dikasih. Nah, di Aceh itu gempanya 9,3. Tadi di Nias berapa? 8,7. Berapa bedanya tuh? 1,4 kan? Nah, makanya para bantuannya sudah balik lagi ke asalnya balik rumah. Ditakutkan mereka seperti tsunami di Aceh. Nah, tsunami di Aceh itu kan banyak korban jiwa. Rata-rata itu meninggalnya karena akibat hantaman bentukan dari rontokan dari bangunan, terus air lagi. Jadi mereka itu meninggal tuh tusuk bangunan, ada yang ditimpa, digigit oleh air. Nah, ini makanya banyak korban jiwa itu terjadi pada pagi hari. Pagi hari itu pada umumnya masyarakat kita itu banyak istirahat tidur dan pas pula hari Minggu. Nah, ini yang terkena tadi kan ada. Nah, ini tak hanya Indonesia yang mengalami dampak dari tsunami. Jadi Maladewa di Malaysia, Myanmar, Somalia, Sri Lanka, Thailand, itu bukan air tsunami-nya ya, gempanya. Jadi kita gempa, mereka juga gempa.
tapi pusatnya ada di kita. Yang bergoyang itu kan kita goyang kan, itu pusatnya ada di Aceh. Jadi kalau kita gempa, itu negara lain itu gempa juga, karena kita di tengah-tengah, di garis khatulistiwa. Lanjutkan. Nah, suaranya itu kan tsunami 5 meter kan, air itu naik ke atas 5 meter. Pada saat dentuman mau jatuh ke daratan itu sekitar 1.500 bom atom, melebihi dari Hiroshima suaranya. Jadi tsunami itu dia kan tabrakan lempeng, dari tabrak itu mengalami space ruangan, airnya keluar. Nah, pada saat air itu ditepas gini mengenai daratan itu seperti bom Hiroshima. Berarti kalau ledakannya kuat. Suaranya besar. Bangunan-bangunan. Jadi air itu boom kan, baru air itu membawa bangunan-bangunan yang udah roboh di luarnya, ya. Jadi salah satu cara mereka tuh mencari tempat tertinggi seperti ibu ini, manjat pohon. Dan pohon itu pun harus benar-benar kokoh. Karena kalau tidak kokoh, angkar itu terangkat, jadi dia ikut tembus juga. Jadi itulah bahayanya kalau gempa itu disertai air. Karena dia pasti ke daratan menghancurkan bangunan, tergerus, kita sulit untuk berevakuasi diri sendiri. Nah, ini adalah Baitur Rahman yang tidak roboh, salah satu bangunan yang tidak roboh. Untuk kelestarian, kita tidak tahu apa rahasia di balik itu semua ya. Oke, selesai. Ya, Bu, kenapa hanya ada masjid gitu kan? Karena di Aceh itu dominannya Islam semua, dan di kita kan ada berapa provinsi? 38 atau 32? 38 provinsi, dan hanya yang menerapkan hukum syariah Islam itu hanya di Aceh. Ya, hanya di Aceh. Jadi kita yang non muslim pun di sana wajib memakai jilbab, kalau tidak itu diiringin ke kampung atau kena cas. Nah, di Masjid Baitur Rahman, mau yang Islam, mau non Islam itu wajib pakai rok, nggak boleh pakai celana. Kalau nggak bawa rok ataupun nggak berpakaian dress gitu, kita pakai sarung yang disediakan oleh Masjid Raya, karena itu wajib muslim, berpakaian muslim. Nah, di sana itu dominannya kan Islam, ya. Jadi bencana itu datang, nah, bencana alam itu datang. Pertama itu akibat ulah manusia, kedua akibat peringatan dari Tuhan. Bahwasanya kita telah banyak menyakiti sesama manusia dan termasuk alam. Jadi manusia tidak bisa membatasi, terakhir Tuhanlah yang buat bencana alam. Nah, ini dari tsunami. Yang terakhir adalah detik-detik gunung meletus Merapi. Daerah mana tuh? Jogja, tempatnya Mbah Marijan, juru kunci. Apa kakimu, Bang? Kaki selalu. Nah, ini adalah ritual masyarakat sekitar agar mereka itu ada sebutannya. Gunung itu kayak ada apa itu? Lupa itu. Jadi mereka itu supaya yang menjaga gunung tidak marah, mereka membuat
Kayak di Parantritis itu setiap dalam satu suro itu mereka tuh membuat sajen baru dikembangkan di laut, ditenggelamkan untuk menyorot hidup supaya dia tidak marah. Kalau marah nanti dia jadi bencana alam. Itu malah satu suro. Kalau di Parantritis, nah karena ini pada saat sudah mengalami erupsi itu kan banyak macam. Ada yang abu, ada yang lahar, ada yang asap, ya kan? Nah ini sudah terjadi asap yang tebal disertai abu. Jadi mereka ini melakukan ritual sesajen. Nah inilah pada saat terjadinya asap atau bercembel. Jadi mereka tuh ada di lereng di sini, kalau di bawah. Nah ini asapnya. Mereka di bawah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini asapnya panas banget di bawah magma sertai abu. Tadi HNN sekarang CNN. Oke, yang terakhir ya 2003. Terus lagi. Kemarin 2021 ya. Bisa banget. Terpantau langsung koyo jam 8 bengi lur. Tadi kan batas kan. Akbar, Allahu Akbar. Merapi erupsi. Sampai bawah. Ulangi. Oke, kira udah cukup ya. Jadi gini nak, Gunung Merapi itu dia sebelum mengeluarkan lahar dia mengeluarkan asap kayak kita merokok. Kita kan ini batang rokok, kita hirup dulu kan, asap dulu baru abunya kan. Nah seperti itulah proses terjadi kurang lebih si gunung api erupsi tadi. Ya. Nah sekarang kalian diskusi kelompok tentang 3 peristiwa tadi. Yang pertama bencana alam, gempa bumi di Nias, kedua gunung meletus di Merapi, ketiga tsunami di Aceh. Kalian diskusikan apa penyebabnya, penanggulangannya, sebelum sesudah, berapa korban jiwanya, penyebabnya apa. Ayo silakan diskusikan. Dan ini sebelum ibu diskusikan, ibu bagikan LKPD, lomba kerja pengamatan siswa. Ya. Kalian tulis di sini saja. LKPD. Ya. Kelompok 1 gempa bumi di Nias, kelompok 2 Merapi, 3 Aceh. Ringkasnya kapan terjadinya, apa penyebabnya, berapa korban jiwanya, dan apa penanggulangannya sebelum sesudah. Oke? Diskusikan sesama teman kelompok. Oke, penanggulangannya, korban jiwanya.
Oke, nanti masing-masing kelompok persentase 1 orang ya di meja masing-masing. Diskusikan ya. Nah, ini penilaian 3 ya. Tentang pertama, ibu nilai itu pertama 3 tuh, keterampilan, sikap, dan nanti pengetahuan. Keterampilan, sikap itu ibu nilai pada saat kalian diskusi sekarang yang menjawab dan presentasikan nilai di situ ibu nilai. Sikap dan keterampilan, jadi harus aktif anak-anak ibu. Oke, udah mau selesai ya, udah mau angkat 1, ayo siap-siap. Siap-siapkan 1 orang yang presentasi. Oke, udah siap ya? Ya, ibu persilakan kelompok 3 untuk presentasi tentang tsunami. Ayo, presentasi di mejanya saja. Silakan Mario, presentasikan hasil yang kalian diskusikan dari masalah tadi ya ibu. Yang lain dengarkan, yang tidak tahu atau kurang mengerti tulis di kertas lengkap tanyakan sama kelompok 3. Ayo mulai Mario. Jadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 sekitar pukul 7:58 waktu Indonesia Barat terjadi sebuah gempa dahsyat yang melanda Aceh. Kekuatan gempanya itu 9,3 skala Richter, menyebabkan serangkaian tsunami dahsyat di sepanjang daratan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Penyebabnya dipicu oleh interaksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Jumlah korban jiwanya mencapai 170.000 jiwa. Dalam hitungan menit, tiba-tiba muncul gelombang sebesar 30 meter yang melanda pantai barat Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Gelombang tsunami ini diduga mampu membersih daratan dengan kecepatan mencapai 800 km per jam. Kota-kota di pesisir barat Aceh pun rusak parah. Ya, ada yang menambah lagi dari sini? Cukup, Mario aja. Asma, oke. Asri, silakan Asri. Jadi negara-negara yang ada di tsunami Aceh itu ada India, Myanmar, India, Malaysia, Maladewa, Somalia, Sri Lanka, dan Thailand. Tsunami itu terkena dampak di 3 negara ya? Malaysia, India, Thailand, Maladewa, Somalia, Sri Lanka, dan ada 8. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Allah. Silakan. Nabila atau Mubarin. Oke, silakan. Yang lain dengarkan. Jadi di sini kami dapat materi gempa bumi yang ada di Nias. Gempa bumi di Nias di Sumatera tahun 2005 itu terjadi sekitar pukul 11:09 malam pada tanggal 28 Maret 2005. Pusat gempanya itu berada di 30 km di bawah permukaan Samudra Hindia, 200 km sebelah kanan Sibolga, Sumatera Utara, sekitar setengah jarak antara Pulau Nias dan Semeru. Jumlah korbannya ada 300 orang, pengungsinya ada sekitar 2.000 orang, yang luka ada sekitar 40 orang. Penyebab gempa bumi ini adalah adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia dan kekuatan gempanya sekitar 8,7 skala. Oke, terima kasih. Ayo beri aplaus buat kelompok 1. Oke, kelompok 2. Siapa yang presentasi? Ova. Jadi kronologi terjadinya gunung meletus itu pada di Jogja, gunung berapi itu pada 26 Oktober 2010. Jadi kronologinya itu terjadinya erupsi gunung tersebut itu terjadi 3 kali, yaitu pada pukul 18.10, 18.15, dan 18.25 waktu Indonesia Barat. Dan setelah kejadian ini memakan banyak korban jiwa, yaitu sebanyak 386 orang meninggal, termasuklah
juru kuncinya yaitu Bang Marijan. Baru penyebab terjadinya gunung meletus ini karena adanya lempeng yang saling berdekatan atau saling menghimpit satu sama lain, sehingga terjadinya tekanan yang sangat besar. Jadi selanjutnya, pasca bencananya untuk menghadapi setelah gunung meletus itu ada satu, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Yang kedua, bersihkan tempat dari timbuhan abu. Yang ketiga, hindari berkendara di daerah yang terkena hujan abu dan bisa merusak mesin motor, rem, transmisi hingga pengapian. Baru sebelum terjadinya bencana gunung Merapi ini adalah penanggulangannya, yaitu pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif. Yang kedua, pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana letusan api, peta zona risiko bahaya gunung api, serta peta penghubung lainnya seperti peta geologi dan gunung api. Oke, terima kasih Ibu Tangguhan. Jadi 3 peristiwa ini satu sama disebabkan oleh tadi lempeng, ya. Jadi kita ini terdiri dari 3 lempeng, Indo-Australia, Eurasia, dan Indo-Pasifik, ya kan? Jadi seperti ini ya ilustrasinya. Ini Indonesia, ini mohon maaf ya, agak-agak tidak terlalu tidak. Sebentar ya. Ya, kita di mana? Ini kan. Nah, jadi di sini ada lempeng Indo, Australia, ini Pasifik, di sini Eurasia. Ini semua aktif bergerak. Nah, pada saat bersamaan ketika mereka mengalami gesekan bertuburkan, ya, itulah terjadi gempa, tsunami, meletus, itulah. Jadilah tadi bencana alam. Nah, sekarang adakah yang ingin bertanya di kelompok 3 tadi? Coba. Siapa yang ingin bertanya di kelompok 3 tentang tsunami? Angkat tangan. Orang, oke, silakan orang. Saya mau mengenai tentang tsunami. Tadi kan kalian bilang itu korbannya ada sekitar 170 ribuan kan? Itu korbannya itu udah semua nyata atau masih ada korban jiwa yang nggak tahu jumlahnya berapa? Terus kan ada juga beberapa negara yang terkena dampak langsung dari tsunami itu. Di negara-negara itu ada nggak terkena korban jiwa lain? Oke, pertanyaannya 2 berarti. Pertanyaan seorang 2. Yang pertama, korbannya itu apakah memang ada penambahan korban atau tidak, ya kan? Lalu yang kedua, tadi kan ada 8 negara yang mengalami dampak dari tsunami, ya kan? Apakah di 8 negara itu ada korban jiwa atau tidak? Silakan diskusikan, nanti siapa yang ingin menjawab, silakan. Oke, siapa yang ingin menjawab? Mario. Silakan, pertanyaan tadi 2. Apakah korbannya mengalami penambahan atau sama? Yang kedua, apakah 8 negara tadi ada mengalami korban juga? 8 negara tadi. Silakan Mario. Oke, Mario. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari seorang. Ada nggak penambahan korban? Ada juga. Itu kurang lebih itu nggak ada korban lagi, itu ini sekitar 1 tahun. Yang kedua itu negara itu ada nggak korban jiwanya? Nggak, hanya kita. Kasih ya Mario. Oke, jadi tidak ada penambahan korban jiwa dan itu korban jiwa mereka mencari korban jiwa itu hanya dikasih waktu 1 tahun, ada tidak tambahnya itu ya biarkan saja, pokoknya 1 tahun di penanggulangannya, pengevakuasian dari si korban tsunami. Dan yang kedua, ada nggak negara lain kalau tidak ada, hanya merasakan gempa bumi. Oke, silakan kelompok 1, ada yang ingin bertanya kelompok nomor 1. Berdiri sini.
Oke, pertanyaan 2 juga, berapa kali erupsi? Terus kedua, Penyebabnya. apa penyebab dari erupsi? Pertanyaan pertama itu berapa kali mereka penyebabnya kan? Jadi itu sebanyak 3 kali, itu pada pukul 18.10, 18.15 dan 18.25 waktu Indonesia Barat. Baru penyebab terjadinya gunung meletus itu karena lempeng-lempeng bumi yang saling berdekatan atau saling menghempit. Jadi terjadi pas mereka itu saling berdekatan, itu tekanannya itu jadi terjadinya itu tekanan yang sangat besar. Oke, kelompok 3. Ada yang bertanya mau nambahin? Oke, silakan. Berdiri. Kelompok 3 bertanya pada kelompok Sadil. Jadi pertanyaannya itu berapa pukul gempa yang terjadi waktu di Gempa Nias, terus berapa korban jiwa dan penyebab terjadinya gempa. Oke, berarti ada pertanyaan. Nah, Nias, berapa skala Richter yang terjadi di gempa di Nias? Yang kedua penyebab, baru korban jiwa dari berapa? Silakan kelompok 3. Oke, Sambil. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Fiona. Fiona bertanya, pada gempa tersebut berapa kekuatan gempa tersebut? Nah, jadi pada gempa tersebut memiliki kekuatan berkisar 8,7 skala Richter. Nah, itu mengguncang Nias di Sumatera Utara, dan pasca gempa tersebut, kalau tidak salah seminggu kemudian kan ini gempanya di bulan Maret. Nah, setelah itu seminggu atau 2 minggu kemudian ada lagi gempa susulan di bulan April 2005. Itu walaupun orientasinya menurun, tetapi tetap terjadi gempa tersebut dengan berkisar 5 skala Richter. Nah, walaupun tidak ada gempa, pemerintah berupaya untuk menyuruh warga-warga yang tinggal di sana untuk segera mencari tempat yang lebih aman. Kalau untuk korban jiwanya berkisar, pada pertamanya pemerintah Indonesia memperkirakan korban sebanyak 2.000 orang. Namun setelah itu dikoreksi lagi, ternyata ada kesalahan besar yang menyebabkan Departemen Kesehatan mengambil kembali jumlahnya, yaitu menjadi 300 orang. Seperti yang tadi dijelaskan Petra tadi, 300 orang, pengungsinya 200 orang, luka-lukanya 40 orang, dan juga bertempat di Simelu. Penyebabnya yaitu adanya subduksi lempeng Indo-Australia, itu di mana terdapat pada batas 2 lempeng litosfer dengan lempeng gerak samudra yang lebih tipis sehingga menunjang lebih turun ke bawah hingga terjadi gempa tersebut. Oke, bagaimana Fiona? Oke, ada lagi bertanya? Ada ya? Oke. Nah, sekarang Ibu punya salah satu pendeteksi gempa yang hemat dan bisa kalian aplikasikan di rumah kalian sendiri. Karena di Indonesia ini tidak bisa dihindari namanya gempa, ya. Yang pertama itu yang kita butuhkan itu toples bekas, ini so nice, ya. Buzzer. Bagian ini adalah alarm bunyi, baru tempat rangka si baterai, dan kita buka ininya ya, toplesnya. Baru pipa bekas sama paku bekas, dan ini tadi magnet. Caranya gimana, Bu? Ya, caranya itu kita letakkan di atas yang rata, lapisan rata, udah. Kalau dia terjadi gempa itu kan goyang. Iya, Bu. Ya kan? Pasti sudah jelas ini kalau goyang kan terkena kan? Dia bunyi, goyang bunyi. Nah, kalau ada bunyi ini berarti ada terjadinya gempa. Bu, kali malas buat itu, Bu. Nah, nggak apa-apa. Kalau kalian biasanya di rumah orang kaya itu ada lampu gantung kan? Gantung. Siapa sih ini yang di rumahnya ada lampu hias atau rumah ada lampu gantung? Ada, Bu, tapi aku orang kaya. Ada, tapi
Tapi orang kaya. Lampu yang besar itu lampu yang orang kaya Ada, yang kayak di tapi hotel aku itu. orang kaya. Nah, itu kalau dia bergerak itu karena hantu yang gerak ya, itu berarti goyang bangunannya. Itulah salah satunya kalau kalian pengen mendeteksi gempa bisa deteksi. Cuma tsunami itu nggak bisa deteksi pakai alat teranak, dia harus ditanam di dalam bumi. Ya, banjir itu disebabkan oleh manusia juga, buang sampah sembarangan, ya kan? Buang sampah sembarangan, sama lagi penebangan pohon. Jadi satu pohon itu ya satu buang sampah di sungai. Dan satu pohon ini itu bisa menghirup, kita kan bernapas mengambil karbon, kita mengeluarkan karbon dioksida, menghirup oksigen. Nah, jadi satu pohon ini bisa menampung CO2 untuk 5 orang. 5 orang. Jadi kalian mengeluarkan racun diserap sama daun-daun dari si pohon. Nah, nanti mereka mengeluarkannya melalui fotosintesis. Siapa yang pernah keluar pagi-pagi terus memegang daun itu kan berair kan? Ya, mereka melalui fotosintesis. Mereka mengeluarkan racun. Jadi malam itu terjadi pada saat malam menjelang pagi. Makanya kalau malam itu tidak boleh ada yang namanya tumbuhan di dalam rumah karena mereka mengeluarkan karbon dioksida. Kita setiap hari mengeluarkan karbon dioksida, cuma karena pada malam hari kita istirahat, karbon dioksida kita menurun. Nah, itu dari kita sendiri, kita kasih sama pohon, ya, mereka olah, mereka kasih lagi oksigen, udah malam mereka keluarkan, kan baik kan? Nah, datang kita kembangin. Itulah tadi. Nah, si akarnya ini untuk penampungan air. Nah, yang bisa menyerap air banyak itu air hujan, itu cuman yang pohonnya itu punya kambium. Tahu kambium? Kalau kalian pernah nebang pohon, itu ada bulat-bulat di sini kan? Itu berkayu besar, itu namanya kambium. Ya, kalau jagung, apalagi sawit itu nggak bisa menyerap namanya air hujan. Nah, itu waktu terjadi banjir. Makanya kalau di sawit itu kalau hujan itu kan banjir kan? Itu dia nggak menyerap akarnya, karena dia nggak ada berkambium. Kan nggak ada kambium kan? Nggak ada dia bulat-bulat seperti ini kan? Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Udah jelas? Oke. Jadi sekarang ibu kasih kesimpulan ya. Jadi bencana itu terjadi karena dua, alam dan sosial. Sosial itu bisa jadi karena akibat ulah manusia, ya. Baru cara penanggulangannya itu bisa dari alam, bisa dari kita sendiri yang membuat. Kalau dari alam cara penanggulangannya ataupun tanda-tandanya itu misalnya tsunami ataupun gunung meletus. Nah, biasanya kalau gunung mau meletus itu kan di gunung ini kan selain gunung. Ini terdapat banyak pohon-pohon kan. Nah, di pohon-pohon ini kan ada dihuni oleh binatang-binatang. Nah, biasanya kalau kita tidak mengganti pohon-pohon besar ini dengan sayur-sayuran, sawit atau segala macam, dibiarkan bebas seperti itu, berarti beraneka ragam ada binatang di sini kan. Nah, pada zaman dahulu sebelum adanya peningkatan teknologi, masyarakat dulu cara penanggulangannya ataupun cara mendeteksi gempa baru pendeteksi gunung meletus itu menggunakan hewan. Jadi kalau hewan itu turun ke pemukiman, contohnya itu kayak ular, kadal, harimau. Nah, berarti itu gunung mau meletus. Kenapa? Kaki hewan itu sensitif. Biasanya kalau terjadi mau gunung meletus itu api atau lava yang di dalam tubuh itu mengalir. Nah, hewan itu kan berpijak selalu di situ kan. Itu mereka kepanasan dan mereka menjauhi gunung tersebut. Nah, sekarang kan nggak ada hewan, pada diambilin bulu-bulunya. Nah, timbullah alat namanya seismograf. Oke kan? Nah, ini seismograf ini kan ini mahal barangnya, nggak
semua wilayah bisa beli. Untuk mengetahui kalian ngerti atau tidaknya, karena keterbatasan paket kalian, jadi kan nggak semua punya paket kan, ibu kasih bentuk post-test ya. Pasti ada 5 soal kan kerjakan di kertas lembar. Kerjakan di kertas lembar ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Kita koreksi bersama-sama ya. Jadi tukar jawabannya sama teman sebelahnya. Kita koreksi sama-sama. Ya sudah siap, semua udah siap kan? Tukar sama teman sebangkunya di sebelah. Ayo kita koreksi sama-sama. Sudah? Oke, nomor 1 B, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 B, nomor 5 C. Ya, tulis benarnya berapa, salahnya berapa, dan nama pemeriksa. Oke, yang sudah siap kumpulkan. Kelompok 1 kumpul ke sini, kelompok 2 kumpul ke ini, kelompok 3 kumpul ke sebelah. Ya, masing-masing kelompok ini sebelah sini atas ke meja ibu. Oke. Ibu kasih tahu ya, yang remedial 1 orang, si Cindy, semua salah deh. Kenapa diurusin? Nanti diperbaiki ya sih. Ini mungkin lagi main badan ya. Ya itu paling rendah. Gak ada tidak Cindy. Yang nilai sedang itu 75 itu si Rasel 75. Yang paling tinggi 100, ada 3 orang alhamdulillah. Salma Salwa, Rafael sama Raisa. Oke. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita speaking dulu ya. Dan kursi yang masukkan ke dalam. Kalian berdiri semuanya, kursinya masukkan ke dalam meja. Ada mana ke depan? Ayo. Ayo dongeng sama yang mau dongeng awas. Bencana, ya kan? Bencana itu rangkaian peristiwa yang mengalami kerusakan atau kerugian yang berasal dari alam maupun non alam.
wabah penyakit, teknologi, bencana sosial, baru banjir, ya. Badannya tadi apa aja, Rio? Badannya tadi Basarnas, PMI, apa sekarang? BNPB, baru DPP, KG. Oke. Ya, tadi yang Ibu suruh sini bencana gempa bumi di Nias, Merapi, dan Aceh, tsunami di Aceh. Masing-masing dari peristiwa ini itu terjadi akibat karena lempeng. Ya, tadi Indonesia terdiri dari 3 lempeng diapit ya. Sekarang refleksi. Refleksi itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk Ibu gimana? Bagus tidak? Biar kedepannya kita bisa mengkoreksi masalah apa yang terdapat di kelas ini dan pada materi ini dan apa nanti pengambilannya. Oke? Nah, yang pertama itu ada 2 emoticon. Ya, 2 emoticon. Yang pertama itu senyum, kedua itu ini emoticon apa? Murung atau Emas ya? Apa sih? Ya, kecewa gitu ya. Ya, masing-masing kelompok itu Ibu kasih 3 orang untuk maju. Ya, yang pertama nih Ibu kasih simak ya. Tempel di emoticon yang kalian mau. Yang pertama, hari ini kita menggunakan PBL, Project Based Learning. Menurut kalian kita tadi habis materi ada masalah sesuai dengan PBL. Kita ada masalah selesai kita diskusikan sesuai atau tidak. Kalau sesuai, silakan kelompok 1 pilih senyum atau dulu ya, kecewa. Silakan. Tempel statement sini. Kelompok 1. Untuk refleksi pembelajaran hari ini pada materi mitigasi bencana. Tempel mana? Ini dari hati ya. Dari hati. Oke, kelompok 2. Apakah sesuai hari ini dengan PBL? Problem berbasis masalah. Ayo tempel statementnya. Kelompok 3. Oke, berarti hari ini sesuai ya antara model dan materi sesuai. Dan yang kedua, apakah tadi diskusinya menarik atau tidak atau nyambung nggak diresap sudah dimengerti atau tidak? Silakan kelompok 3. Kelompok 3, silakan senyum atau bingung atau kecewa. Jangan karena takut kayak sedih semua ya. Ini harus dari hati, jujur dari hati. Kelompok 2, siapa? Raisa. Apa? Kelompok 3, kelompok 1. Kalian nggak harus berulang begini ya, asal itu. Oke, yang terakhir. Hari ini pembelajaran geografi menyenangkan dan asik tidak? Kelompok 2, mulai. Kelompok 1. Slogan geografi kita. Oke, kelompok 3. Siapa Rio? Oke, berarti alhamdulillah hari ini pembelajaran sesuai dengan slogan asik dan menyenangkan.
Messi Rio. Ya. Ini Rio, silakan pimpin doa Rio. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, lebih baik kita berlari, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Damai